Welcome to podcast Ngesantuy. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Selamat Jungle. malam semuanya, balik lagi ke podcast Ngesantuy, ngobrol santuy. Malam ini bersama gue, Dianti Zilda, gue bakal nemenin kalian selama waktu yang tidak ditentukan. Podcast ini sangat menginspirasi serta mengedukasi untuk para pendengar. Tentunya di sini enjoy aja. Dan buat para pendengar, stay tune. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Waalaikumsalam. saat ini kita kedatangan tamu yang luar biasa sekali. Ya langsung aja Bang Aidil. Ya, halo semua. Assalamualaikum. Aidil ya, temannya Dianti. Nih temen. Dan ya kita recording ini sebenarnya lagi puasa Ramadan yang ke-25 ya. Dan kita nggak berasa banget puasa tahun ini. Bener. Nah, Bang Aidil sibuk apa aja nih Bang? Saya sekarang sibuk menunggu beduk azan maghrib ya sebenarnya. Yang pertama. Yang kedua, saya lagi kuliah magister di Universitas Indonesia. Jurusan apa nih Bang kalau boleh tahu? Jurusan teknik elektro. Serem banget. Mantep banget nih. S1 S2 teknik, gaweannya nulis buku puisi. Saya rasa bisa-bisa aja ya, selama kita memang suka ya. Saya rasa nggak ada yang nggak bisa. Dan kuliah dianggap sebagai tempat mengasah otak aja. Maksudnya kalau kuliahnya, Ail kemarin sempat berpikiran nggak ngambil teknik lagi kan. Tapi di satu sisi ya dirasa itu cukup challenging, dan kayaknya Indonesia butuh lebih banyak teknokrat gitu. Bener-bener. Soalnya kurang juga sih Bang di sini kan tenaga-tenaga seperti itu. Betul. Tenaganya kurang, gibahnya banyak kan. Ya. Bener banget sih Bang. Nah, yang dilakukan Abang selain kuliah online pada saat COVID ini gimana Bang? Selain kuliah online, menguliahi orang secara online. Wis, mantap. Nggak menguliahi, mohon maaf. Sharing-sharing secara online gitu kan. Terus memasak, kemudian membuat beberapa konten-konten yang juga jadi bagian dari bisnis yang kita kembangkan. Dan selebihnya ya banyak-banyak membaca buku saya rasa. Karena emang dari sana saya senang membaca. Wis. Iya sih, aku juga udah baca bukunya Abang dong. Ini Waduh. kapan nih rilis part 2-nya nih? Waduh. Segera mungkin. Amin, Beres semoga corona. lancar. Amin. Abang lagi di mana? Saya di Jakarta. Nggak bisa pulang. Oh, nggak pulkam ya? Iya, pengen sebenarnya ya, to be honest ya. Saya sebenarnya pengennya B aja, tapi ya, orang tua kan paham lah kalau orang tua yang rindu dan kangen sama anaknya, tapi saya rasa belum bisa sekarang. Iya sih, benar. Berarti ngalamin PSBB di Jakarta kan, Bang? Iya betul. Ini PSBB ini udah, ya saya rasa mau tidak mau ya, tidak ada pilihan ya. Dan saya lihat memang eh, semacam memberikan rem lah terhadap seluruh aktivitas manusia yang seyogyanya dilakukan sebelum pandemi kan. Di jalanan kayaknya nggak tahu ya, tapi karena Aidil jarang keluar ya, mungkin hampir selama 1 bulan ini mungkin keluar cuma 2 atau 3 kali gitu. Cuma kalau emang waktu yang mendesak aja ya, Bang. Tapi memang dari pengalaman waktu keluar emang ngeliatnya sih sepi ya. Begitu, tapi ya wallahu alam, semoga keadaan segera membaik. Amin. Nah, Abang kan yang
aku tahu gitu orang yang sangat apa ya menurut aku yang paling diinspirasi banget kan, menjadi inspirator atau apa gitu kan. Ampun. Nah, ini serius bang, Siap, karena siap. kan banyak yang mungkin aku kenal dari abang kan waktu LKK itu kan. Betul. Nah, dari situ tuh aku terinspirasi lah buat terus maju gitu. Nah, abang kan pasti banyak kegiatan kan yang tertunda gitu gara-gara COVID ini kan. Menurut abang, abang sebagai organisatoris juga gitu, itu terganggu nggak sih bang? Khususnya di HMI sendiri gitu. Iya. Jadi menurut saya pertama begini, kita harus eh apa ya bahasanya? Mendefinisikan gangguan itu sendiri kan. Kita harus mendefinisikan kembali gangguan itu. Dalam artian gangguan kan menurut Aidil tergantung perspektif ya, Hmm. tergantung perspektif seseorang. Apabila ada sebuah fenomena dan dia rasa tidak menguntungkan buat dia, mungkin dianggap itu gangguan. Tapi kalau ada satu fenomena yang pada akhirnya bisa dia overcome, pada akhirnya kan bukan menjadi gangguan lagi. Hmm. Sebenarnya message Aidil mau bilang begini, kita kan Aidil rasa di masa pandemi ini memiliki banyak beban mental kan, seperti yang Iya. tadi pertanyaan Dianti kan, Hmm. banyak gangguan, ada yang tertunda, agenda aktivitas dan lain. Tapi bagi ideal dengan memikir-mikirkan itu sebagai gangguan dan sebagai beban, itu tidak akan membantu kita dalam hal apapun. Itu tidak Hmm. akan merubah kenyataan, tidak membuat kita jauh lebih produktif, tidak membantu kita untuk cepat meraih tujuan yang kita inginkan. Jadi terlepas dari semua fenomena pandemi ini, ya saya rasa sudah cukup gitu memposisikan diri kita sebagai victim di tengah-tengah situasi ini. Itu adalah realitas yang harus kita terima, dan sekarang dengan kondisi seperti ini apa yang bisa kita lakukan. Karena Aidil percaya kalau sebenarnya orang itu selalu melihat suatu hal dari sisi positifnya misalnya, pasti akan nemu juga. Kayak let's say mungkin sebelum pandemi kita tidak punya banyak waktu untuk banyak-banyak uh, membaca atau membentuk kebiasaan tertentu atau merefleksikan arah dan tujuan hidup. Sekarang kita punya banyak waktu. Hmm. Benar. Apalagi misalnya contoh, kalau disadari sebelum pandemi ini kan sangat banyak waktu kita yang terbuang. Contohnya untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain, gitu kan? Misal Hmm. dari rumah ke kampus, dari kosan ke kampus, dari kampus ke rumah. Itu kan bisa, let's say kalau macet, kalian sehari bisa habis di jalan sejam atau 2 jam. Ya sekarang kan itu jadi Benar. surplus waktu kalian. Kalian tidak perlu berpindah lagi. Jadi kalian dapat tambahan waktu untuk melakukan hal yang lain. Sama halnya juga ketika kita masih harus mobile, kita harus ngantri beli makan. Kita harus ngantri nunggu ini itu. Kalau dosennya belum datang, kita harus nunggu di kelas. Which is semua itu adalah waktu-waktu yang terbuang. Sekarang kan menjadi sangat rigid. Semua waktu-waktu itu jadi waktu kita dan kita bisa melakukan banyak hal. Jadi saya ingin mengajak kita untuk melihat hal positifnya dari situ sih. Berarti kita ambil lah ya, jangan kita ngelihatnya tuh dari sisi negatif aja ya bang ya. Ada hikmah di balik COVID ini kan. Betul, 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 betul. Aku bingung gitu bang, terkait kebijakan pemerintah yang berubah-ubah gitu kan. Dimana kadang contohnya kayak misalnya mudik, itu boleh tapi ini nggak boleh gitu. Dan kita rakyat biasa yang kebingungan gitu, harus seperti apa sih? Menurut abang, pandangan abang sebagai eh, orang yang mungkin menurut aku ngerti tentang kebijakan pemerintah ini gimana bang? Ya, pertama harus di ini dulu ya. Idol mau memisahkan pandangan ini dalam artian perspektif ideal sebagai seorang individu melihat pemerintah dan mencoba memposisikan diri ideal sebagai pemerintah gitu melihat situasi kan. Mm-mm. Ideal bayangkan kalau ideal jadi pemerintah, eh, pasti sedikit banyak memang kebingungan ya. Iya. Karena kan kita menghadapi sesuatu yang dapat dikatakan tidak ada yang pernah mempersiapkannya sebelumnya.
Mm-mm. Bahkan tidak negara-negara maju sekalipun, dalam artian yang paling maju di dunia pun tidak mengekspek ini. Bahkan Amerika pun hancur-hancuran menghadapi ini. Iya. Nah, sehingga kalau dikatakan pemerintah berubah-ubah, bingung lain-lain, ya saya rasa mereka pasti merasakan itu. Mereka pasti pusing, mereka pasti sakit kepala, mereka pasti stres, dan ya sehingga berimplikasi pada inkonsistensi kebijakan yang dibuat. Nah, sehingga perspektif saya sebagai masyarakat ya wajar dong kalau kita berteriak kan, karena kita mau ngasih tahu bilang, lu kalau pemerintahnya aja bingung bagaimana masyarakat gitu kan, bagaimana rakyat, sehingga yang bisa kita lakukan misalnya sebagai kaum intelektual, let's say, atau sebagai mahasiswa ya terus untuk mengkritisi kebijakan pemerintah di tengah pandemi ini. Kalau memang ada yang kita rasa inkonsisten ya kita ingatkan. Misalnya kita oke, kita paham pemerintah bingung, makanya kita harus bantu dong mereka untuk ingetin kalau ada hal-hal yang di luar koridor. Mm-mm. Misalnya kemarin ada ada yang bilang ke saya ada beberapa kasus gitu kan, ada masalah lah kayak staf sus apa dan yang Iya. lain. Dan ada yang bilang, Dil lu ini dong, apa kita fokus nanganin corona dong, nggak usah ini nyari-nyari kesalahan pemerintah. Ya bagi saya nggak bisa begitu. Iya. Selama masih ada yang tidak efisien dalam tata kelola pemerintahan, berarti penanganan corona ini semakin lambat juga. Semakin banyak pihak-pihak yang berpotensi untuk mengambil keuntungan di tengah pandemi ini, ya sama dengan memperlambat penyelesaian pandemi dong. Iya benar. Jadi maksudnya kita jangan jangan bersikap fatalis dalam artian pokoknya karena kita fokus penanganan corona, aspek hidup yang lain dikesampingkan gitu. Yang nggak bisa juga karena kolaps nanti pada akhirnya. Mm-mm. Nah, sehingga bagi saya kalau tadi pertanyaan di anti kebijakan pemerintah ini berubah-ubah apa lain-lain, ya saya mungkin sedikit banyak memahami oke lah pemerintah bingung, tapi saya juga lantas nggak boleh ikut-ikutan bingung. Saya harus memainkan peran saya mengkritisi dan mengingatkan pemerintah tentang apa yang saya rasa benar dan baiknya dilakukan. Karena bagi saya yang terjadi saat ini kan dagelan yang dipertontonkan ke masyarakat ini kan sudah terlalu apa ya, terlalu lucu begitu. Kayak kalau pemerintah ikut stand up comedy academy ini bisa juara satu. Iya kan, Banyak dramanya. iya kan, dan banyak plot twistnya dan punchline-nya itu tidak terduga-duga gitu kan. Heeh. Dilarang mudik, tiba-tiba dibuka, bandara Mhm. rame. MCD rame. Iya kan, MCD rame kan. Kalau kata dokter Tirta ini orang berkumpul perihal ayam goreng kan. Jadi ya itu saya rasa mau tidak mau perannya pemerintah. Kalau lantas ada yang bilang ini hal yang sebenarnya sangat umum ya, tapi saya rasa saya harus selalu mengatakan ini. Sering sekali ada orang yang bilang kalau kita kayak memprotes pemerintah gitu kan, atau kita memprotes Iya. staf sus misalnya kan, orang-orang bilang emang lu kalau jadi pemerintah atau jadi staf sus lu lebih baik gitu. Emang pencapaian lu apa? Nge-komentar-komentar pemerintah, lu merasa lebih bagus gitu. Nah, Iya. analogi saya yang sangat sederhana sebenarnya seperti ini. Let's say teman-teman pergi ke warung kopi gitu kan, Iya. warung kopi, mesin kopi, terus pas kopinya sudah jadi teman-teman minum dan gak enak gitu. Teman-teman misalnya ya wajar aja dong protes ke baristanya kan, Benar-benar. Mas kopi saya nggak enak, saya baunya gini gini gini. Masuk akal nggak tiba-tiba kalau baristanya bilang, emang kamu bisa lebih jago bikin kopi daripada saya gitu? Emang kamu tahu eh, apa saya ini sudah juara barista loh di mana-mana. Anda nggak berhak dong protes saya gitu. Emang kamu bisa lebih jago dari saya kalau bikin kopi? Ini kan jadi lucu kan. Mm-mm. Maksud saya ya begitu pula peran pemerintah gitu. Mereka memang jadi pemerintah dikasih amanah dan kita membayar untuk itu melalui pajak gitu kan. Jadi kalau kita protes ya bagi saya wajar. Dan kalau misalnya tadi analoginya kayak ke hal yang apa kayak barista tadi, bagi saya ngasih solusi itu bukan hal yang wajib. Saya nggak tahu apakah yang salah itu mesin kopinya, ataukah gramasi kopinya kebanyakan, atau airnya kurang panas. Tapi yang saya tahu kan outcome-nya itu nggak enak gitu. Jadi Mm-mm. saya nggak sama mengkritis pemerintah. Mungkin kalau saya punya gambaran solusi mungkin bonus lah. Tapi itu tidak menjadi kewajiban yang lantas menghalangi saya untuk menyampaikan apa yang saya rasa tidak benar atau tidak enak atau tidak nyaman. Gitu. Dan di sisi lain kan
sekarang seakan-akan kita melihat pemerintah sangat superior kan. Tidak, saya hanya ingin mengingatkan kepada masyarakat bahwa semua power, kekuatan dan uang pemerintah itu ya dari kita-kita juga. Jadi jangan terlalu merasa hina dina gitu di mata pemerintah gitu. Benar-benar. Gitu mungkin. Setuju sih Bang, karena kan ini udah jadi tugas dari pemerintah tersebut kan. Ibaratnya kalau misal bukan kita yang kritik, ya pemerintah bakalan asik-asik aja dengan apa yang ia lakukan kan. Abang nih sebagai generasi milenial kan. Betul. Nah, generasi milenial menurut Abang pada saat ini tuh seperti apa sih Bang pandangan Abang gitu? Ya, jadi sebenarnya saya tipe orang yang memandang generasi apapun sebenarnya kurang lebih sama-sama aja dalam artian eh, sebagai seorang manusia, seorang individu punya apa ya, punya modal yang sama lah. Bisa Mm-mm. berpikir, bisa bergerak, bisa bertindak dan lain-lain sebagainya. Tapi saya lebih senang mungkin mengklasifikasikannya menjadi generasi muda aja ya. Iya. Karena kan kalau berbicara terma generasi ini bergeser terus dan yang pada akhirnya tadinya generasi milenial lama-lama jadi tua juga gitu. Nah, Mm-mm. saya rasa sebenarnya kalau anak muda, generasi muda kan dari setiap masa itu advantages-nya mereka keep up dengan perkembangan terbaru. Mereka keep up dengan inovasi-inovasi terbaru, terutama dalam hal teknologi informasi. Mereka punya semangat, mereka masih nothing tulus gitu kan, masih tidak punya burden dan tanggungan. Sehingga kalau saya bilang peran milenial atau peran anak muda, ya satu pasti kalau berbicara tentang pandemi COVID ini bisa dalam dua hal. Yang pertama memang kita harus kontribusi di udara dan kemudian kontribusi di darat. Yang saya maksudkan di sini kontribusi di udara itu melalui sosial media gitu kan, Iya. untuk apakah teman-teman menggalang donasi atau bantu orang sebar informasi tentang penggalangan donasi, mengajak orang untuk tinggal di rumah aja dan lain sebagainya. Saya rasa itu bisa dilakukan. Kalau yang di darat ya melakukan kontribusi secara langsung. Dalam artian bukan turun harus ke jalan ya, tapi minimal mendonasikan apa yang bisa dia donasikan. Saya rasa juga mungkin nanti yang dengerin kan ada yang saya yakin nggak jadi tiba-tiba jatuh miskin lah ketika masih ngeluarin Benar. 20.000, 30.000 untuk ngasih donasi kan. Jadi saya rasa dua hal itu. Tapi di sisi lain yang lebih spesifik lagi kalau anak muda bagi saya kembali lagi titik tekan saya adalah bagaimana kita eh, menjadi kelompok masyarakat yang sadar, yang bebas dan merdeka. Toh tadi saya bilang kita ini masih nothing tulus gitu. Kalau misalnya oke lah teman-teman sudah jadi PNS gitu kan atau pegawai negeri atau terikat di satu instansi sehingga teman-teman tidak berani mengkritik pemerintah karena takut dipecat dan lain-lain ya it's okay lah, itu saya hargai. Tapi buat teman-teman yang lain masih mahasiswa apa dan lain kan teman-teman belum terikat apapun gitu. Hmm. Jadi diharapkan mampu terus bersuara dan ya berkomentar aja kalau memang ada yang teman-teman rasa tidak eh, sesuai begitu. Tapi bukan dalam artian saya mendorong berkomentar kayak apa ya, menyebarkan hoax gitu kan atau komen kata-kata kebencian di TikToknya Remar gitu kan atau pelakor The World of Married Couples apa gitu kan. Mm. Jadi hal-hal yang lebih substansial gitu. Jadi hal-hal yang positifnya lah ya kita sebagai generasi milenial tuh harus nyontohin yang baik ya bang. Betul 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 betul. Aku sendiri gitu bingung gitu kan harus seperti apa. Nah agar menjadi orang yang kreatif dan inovatif itu seperti apa sih bang? Khususnya kaum milenial sendiri gitu. Hmm. Bagi saya begini ya. Saya yakin sebenarnya teman-teman semua Dianti juga sudah Mm-mm. tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk jadi pribadi yang lebih baik. Karena setiap orang itu paling kenal dirinya sendiri kan. Saya yakin kita semua sudah tahu kebiasaan buruk apa yang harus kita tinggalkan, hal baik apa yang harus kita lakukan, dan ya itu sudah lebih dari cukup, saya rasa sebenarnya. Tapi ketika harus mendorong teman-teman ya, saya hanya kembali bisa mengingatkan bahwa hidup ini adalah perjalanan yang sangat sebentar. Saya jujur nggak berasa, kayaknya kalau diingat-ingat kemarin kayaknya saya baru lulus SD gitu kan. Iya benar sih. Iya kan teman-teman juga begitu kan. Kayaknya baru kemarin teman-teman lulus SMP coret-coret baju gitu kan.
Atau mungkin kalau diingat-ingat kembali, teman-teman ingat gak sih waktu itu masih kayak upacara bendera gitu kan di lapangan sekolah waktu SMP SMP. atau SMA kan. Nah. Saya pun secara pribadi kalau diingat-ingat kayaknya saya masih ingat. Saya kan sekolahnya asrama dulu kan, di mana saya harus nyiapin nyetrika baju apa dan buru-buru lari berbaris di lapangan. Nah, titik tekan saya adalah ini adalah eh, bukti bahwa hidup itu adalah perjalanan yang sangat sebentar sekali lagi. Jadi kalau teman-teman sekarang juga masih males-malesan dalam artian, ya saya juga males-malesan, tapi insya Allah dalam batas-batas yang bisa saya tolerir dan saya terus optimalkan. Tapi dalam artian kalau itu terus berlalu seperti itu dan teman-teman tidak ada kesadaran untuk merubah dan tidak ada kesadaran untuk melakukan perubahan itu, ya tidak berasa teman-teman sebentar tua dan yang ada hanya penyesalan gitu. Nah, Hmm. makanya kalau misalnya lebih spesifik masalah kreativitas dan inovasi, eh, saya rasa apa yang kita lakukan itu adalah bentuk dari apa yang kita isikan ke kepala kita. Dalam Hmm. artian kalau teman-teman mau jadi orang yang lebih kreatif, ya banyak-banyaklah baca buku yang bisa menstimulus kreativitas gitu. Atau banyak-banyaklah baca-baca buku yang mengembangkan pola pikir. Banyak-banyaklah baca-baca buku yang mendorong teman-teman melatih daya inovasi-inovasi teman-teman. Kayak saya ingat sekali dulu waktu saya SMA. Jadi sebenarnya Hmm. begini yang saya mau tahu bahwa teman-teman kan mungkin terkadang melakukan pembenaran terhadap diri sendiri. Ketika melihat orang lain rajin membaca, teman-teman suka bilang, ah itu mah udah dari sananya. Dia sudah senang membaca, mungkin dari didikan dari kecil atau gimana. Saya katakan bahwa kebiasaan membaca, kayak saya itu adalah kebiasaan yang bisa dibentuk. Dan saya masih ingat betul bagaimana proses saya jatuh cinta kepada membaca buku. Jadi itu bukan bawaan whatsoever. Nah, ada dulu buku yang saya baca dan ini juga menarik. Saya rekomendasikan ke teman-teman. Judulnya itu Blink, Blink. Yang tulis itu Malcolm Gladwell. Dan itu adalah buku yang seingat saya salah satu buku tebal, bukan buku tebal ya, buku non fiksi pertama yang saya betul-betul menikmati membaca buku itu. Gitu. Itu mengajarkan kita tentang kemampuan berpikir tanpa berpikir. Nah, menarik Oh kan? iya. Gimana tuh Hmm. berpikir tanpa berpikir? Menarik juga sih. Nah, makanya kalau berbicara tentang inovasi, ya saya rasa buku itu ada cukup sedikit relevansinya. Dan saya rekomendasikan teman-teman untuk baca. Judulnya Blink ya bang. Hmm. Yang nulis itu Malcolm Gladwell. Nah, iya sih kadang apa sih aku sendiri atau orang lain itu kurangnya baca buku sih, literasinya kurang gitu kan, sehingga penting gitu kan, apalagi di tengah pandemi ini kita nggak bisa kayak sharing-sharing secara langsung, jadi alternatif kita ya pasti dari buku tersebut kan, atau nggak dengerin podcast bisa, ya nggak sih bang? Cocok. Oh, ini namanya podcast bisa. Bukan Oh, dong. ya. Podcastnya santuy bang Oh, namanya. maksudnya iyalah, bisa lah dengerin podcast ngesantuy kan? Nah, mungkin pertanyaan terakhir Ya, nih bang sebelum kita tutup nih. Pesan untuk kaum milenial menurut abang. eh, saya ada beberapa pesan ya. Mm-mm. Yang pertama, dengarkan terus podcast ngesantuy, asik. Wih, asik promosi. Asik. Yang Promosiin. kedua, follow Instagram saya, Wih, Ainil siap. Padanrang. Eh, terus begini, maksudnya, sorry. Ini kan pesan ya. Nah, ya, Heeh, itu emang pesan. Tapi gini, kalau heeh. berbicara tentang produktivitas, saya yakin waktu kita sangat terbatas. Sehingga kalau kalian mau tahu dan belajar bagaimana sih cara mengatur waktu, bagaimana sih cara merubah kebiasaan buruk, bagaimana sih cara mempengaruhi orang lain, let's say, kalian buka deh akun dari sekarang, Wih, siap. @BARISKRG. Oke. SKM. Di situ saya rasa sudah kita curahkan segala sesuatu yang kita rasa kalian perlu tahu untuk jadi pribadi yang lebih produktif dan dapat memberikan kontribusi positif mungkin minimal bagi diri kalian sendiri. Terus yang terakhir, saya rasa uh, sekali lagi saya katakan bahwa hidup adalah perjalanan yang sangat sebentar. Kalian sudah tahu sebenarnya apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan. Jadi perbanyak melawan diri kalian sendiri untuk
mendorong potensi kalian mencapai hal-hal yang jauh lebih baik dari diri kalian hari ini. Begitu mungkin. Mantap, makasih banget nih Bang Aidil. Ini menurut aku ya luar biasa banget kan Abang mau nyempetin waktunya gitu, karena ini ngerti gitu kan, seperti apa gitu kan kita pada saat ini ya. Betul. Nah, mungkin itu saja. Makasih banget nih Bang sekali lagi. Siap. Baik, terima kasih banyak juga buat Dianti. Sukses terus pokoknya. Tetap semangat dan terus berkarya. Buat teman-teman di luar sana juga pokoknya semangat terus. Ya, siap. Mungkin itu saja, ambil positifnya, buang negatifnya dari podcast ini. Intinya cuma satu, jadilah penonton atau pendengar yang baik sehingga kita bisa menginspirasi dan mengedukasi sekitar kita